mengajar di grade kitab suci ya. Ini grade satunya pelajari atau taati firman Tuhan sebagai otoritas. Tapi di sini kita mau larikan ke sini dulu. Beberapa salinan kitab suci dirusak. Akui kesalahan penyalinan Alkitab. Ini kita fokus di sini ya. Oke, ini menarik nih Pak Ferdos. Ini legenda selnya adalah kalau ada W ini menulis secara eksplisit tentang ajaran. I ini tersirat, N ini tersirat gitu ya. Ini sebenarnya bahasa Inggris karena laptopku udah bisa terjemahan ya, langsung tak ganti bahasa Indonesia. Nah ini ada tanda-tandanya. Biru adalah naskah Alkitab, putih penulis Kristen, kaki ini yang warna brown itu palsu, green ini sesat, oranye ini perpecahan, merah muda ini penulis aneh, kuning ini misi asing, dan merah umat Kristen dianiaya, ungu umat Katolik Roma menganiaya, coklat umat Kristen menganiaya. Ya, kita mulai dari yang pertama. Konsili Efesus 200 uskup menentang Pelagius dan semua yang tidak menentang Nestorius. Ini ada 20 halaman, tanggalnya Juni sampai September tahun 431. Nah, ini tandanya tadi, kalau W itu ada di menulis secara eksplisit ya. Jadi ditulis secara langsung. Ini sejarah pembentukan transmisi di dalam Bible kalian ya. Nah, kemudian ini banyak halaman, Kang Dito, boleh nggak aku download satu-satu ini untuk aku pelajari gitu ya? Jangan, saya sarankan jangan. Nanti kalian keluar dari Kristen. Ini bukan buatan, ini bukan Excel ya. Ini adalah web. Tapi aku nggak mau kasih webnya karena sangat rahasia. Ya. Hanya orang-orang keluarga besar Romo yang punya nih. Kemudian ini, yang warna apa tadi brown itu apa palsu ya, brown ini adalah palsu. Nah ini di sini Injil Nikodemus bentuk Yunani pertama ini ternyata palsu. Ini tahun ada 10 halaman, tahunnya 405 sampai 403 Masehi. Nah ini yang harus kita pelajari kenapa dikatakan palsu gitu ya, nanti banyak. Nah, kemudian Konsili Oren, pertama 17 uskup. Nah, ini ya. Calidus dari Besenkan digulingkan karena menikahi seorang janda sebelum menjadi pendeta. Ini Konsili Oren pertama. Aduh, hancur perpuluhan. Pesita yang dikatakan orang Ortodok Assyria, ini biru ya. Ini biru berarti memang asli atau kitab suci, naskah Alkitab ya biru. Ini Pesita. Nah, Pesita tadi, ini Pesita Syria, gunung satu hewan peliharaan, ini abad keempat, 442. Sebelum nanti kalian bertanya, ini aku mau tampilkan dulu, ini adalah namanya transmisi di dalam Bible, yang kalian semua nggak pernah dapat ini. Kalau kalian lawan Akhi Ardiansa, harusnya kalian punya ini. Ya. Saya cuma bukakan aja. Nggak mungkin orang Islam akan menyerang transmisi kitab suci Al-Quran yang sudah memang sistematik. Tapi kalau di sini transmisinya ini banyak kejujuran, gitu loh. Ini ada Korintus dan 10.000 rekannya terbunuh di Ethiopia. Ini halamannya nggak ada, tapi tahunnya 450 Masehi. Ini World Christian Trend di tahun 33 Masehi sampai 2200 Masehi. Ini tulisannya. Ya. Kemudian Uskup Agrosius dari Saint Gaul, ini sekitar juga sama, tahun ke-450 Masehi. Nah, ini redaksinya. Yang tertulis di kitab-kitab kalian itu dari ini Uskup Agresia ini ya. Waduh, ilmunya banyak ya Kang Dito, ternyata ngeri ya kalau data ini dibuka. Yang pasti orang sudah membaca ini. Ada tadi yang dinamakan kaki atau palsu, kemudian yang berhubungan dengan kitab, ini adalah leksikonnya, abadnya abad ke-5, tidak ada yang menuliskan abad ke pertama, abad 1,
pada saat Yesus itu masih di tengah-tengah mereka itu tidak pernah ditemukan murid-murid atau 12 rasul itu menulis. Faktanya adalah itu. Ya. Ini ada riwayat juga. Tadi yang ungu apa? Kita coba lihat lagi. Yang ungu. Ungu adalah umat Katolik Roma menganiaya ya. Ini kisahnya Katolik yang warna ungu. Oleh Kaisar Marcinus menutup gereja Koptik di Mesir. Ini tahun 451 Masehi, uskup mencari dari Edko menjadi martir berdasarkan World Christian Trend yang tadi. Ya, itu bukunya ada itu. World Christian Trend bisa dicari, volumenya di 238. Nah, kemudian ini, monofisit pembunuh patriark ortodok Alexandria. Yang hijau. Yang hijau green tadi kan kita tahu bahwa itu asli ya. Nah, yang pembantaian orang Katolik ini yang dilakukan. Monofisit mengajar untuk membunuh Proterius, tren Kristen dunia yang tadi juga. Aduh, ini kalau kita buka satu-satu melongo nanti teman-teman Kristen ini. Jangan di Oke, tapi saya mau bukakan linknya aja. Ini penjabaran tentang transmisi ya. Jadi sejarah kekristenan itu saya pegang semua. Dasarnya adalah ini. Penulisnya siapa? Saya kasih tahu di sini. Oleh Stephen M. Morrison, PhD, ya. Itu aja sih poinnya. Kalau kita buka di referensi ini, bibleguri.org, yang kita buka, apa yang akan kita lihat? What early Christian taught. Wah, ini bisa kita buka semua ini. Study of Aubery God Word. Pakai bahasa Indonesia aja teman-teman ya. Aduh, ngeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi ya, yang warna-warnanya. Coba kita buka di yang tadi kerusakan salinan Bible ya. Itu di nomor 20 berapa ya? Ini. Ya. Firman Tuhan lebih manis dari madu 21, beberapa salinan kitab suci dirusak. Ini. Beberapa salinan kitab suci dirusak. Oke, kita buka ya. Beberapa salinan kitab suci dirusak. Ini termasuk kitab suci Kristen yang telah diubah. Dan mereka yang membuat buku mereka sendiri dengan mengambil potongan-potongan kitab suci Kristen. Aduh. Pak Verhos, kalau kajian ilmiah apalagi sejarawan gitu ya. Boleh Kalau bertanya? modal dasar imani saja, ini Boleh bagaimana kita? boleh bertanya, Kang Dito? Boleh, Aki. Oke, salah satu fundamental orang Kristen itu yang ini tentang masalah Yohanes 1 ayat 1. Kalau ini dibongkar, sebenarnya Yohanes 1 ayat 1 ini, apakah ini original atau tidak? Karena ini fundamennya, fundamen titik akhirnya, titik matinya di sini. Kira-kira Yohanes 1 ayat 1 ini memang produk dari Yesus sendiri atau dari murid-muridnya atau produk dari akal-akalan? Silakan, terima kasih. Itu dari cendekiawan Yahudi itu yang bernama Philo itu. Nggak apa-apa, biar Kang Dito membongkarnya. Oh ya, oke. Jadi kita langsung jawab sebenarnya dari urutannya yang saya buka tadi. Ini kita semua akan bertanya, dari mana sumbernya Kang Dito? Kekristenan ini awalnya kitabnya itu sumbernya dari mana? Tadi Bang Erik sudah sedikit memberitahu ke kita bahwa ujung-ujungnya ada di namanya Kaisar Ptolemeus. Biografinya saya buka dulu ya. Ini agak ngeri-ngeri ini. Ptolemeus. Tarupan.
Nemu-nemu aja ya. Ini House of Ptolemy by E.R. Bevan ya. Publis tahun 1927. Ini seorang chapter yang pertama. Kita yang kedua, siapakah Ptolemeus ini yang pertama kita buka. Nah, ini tidak mungkin ini saya akan bacakan semuanya. Poin-poinnya aja ya. Jadi dari Alexander yang Agung itu ya. Ini semuanya kisahnya. Mulai dari dia mempertanyakan kepada orang-orang Yahudi tentang tanah, tentang Torah. Loh, apa hubungannya orang Yunani ini dengan kitabnya orang Yahudi? Tapi nanti jangan tersinggung ya teman-teman kekristenan ya, karena ini fakta sejarah. Sebentar, bahasa Indonesianya masih belum kebuka. Agak lemot. Ini ngambil wifi dari ini soalnya. Dari HP. Masih belum kebuka translate-nya. Ini sepanjang sejarah dari Alexander Agung sampai kemudian mempunyai anak tiri yang namanya Ptolemeus, ya, Kaisar Ptolemeus, yang dimana sejarah Perjanjian Lama itu dikumpulkan oleh dia, Ptolemeus. Itu ya. Ini tulisannya bahasa Inggris semua. Buat teman-teman Islam, kalau butuh silakan DM. Biar kita kaji bersama. Kalau Kang Dito udah baca semuanya. Tapi poin-poinnya karena ini banyak banget. Ini chapter 1 tentang Saya rasa Kang Dito, saya rasa Kang Dito selama sebulan dioperasionalisasi atau disosialisasikan aja kemana-mana. Terus ini sih dibongkar. Siapa yang bisa bantah? Ini Arif saya lebih senang tadi Kang Dito, Kang Dito sama Bang Ardiansa sama Bang Ardiansa aku tengok sudah mensosialisasikan. Saya senang dengan ini dan bahkan saya akan buat kontennya sendiri untuk ini sebagai tanggapan dan jawaban sendiri. Kalau untuk sekarang, karena ini surprising ya buat Verhoes dan teman-teman Kristen yang di atas. Ini belum bisa saya kaji, tapi fundamentalnya sejarawan itu kekristenan. Kenapa harus ada sangkutan dengan Yunani? Kemudian kenapa Perjanjian Lama itu bisa didapat? Apakah sama Perjanjian Lama dengan tanah punyanya orang Yahudi? Itu pertanyaan yang besar nanti. Ternyata dari kisah ini yang kita dapat itu jauh berbeda. Betul. Karena Perjanjian Lama yang dipegang oleh kekristenan yang distorkan kepada Ptolemeus itu tidak sama. Bahkan begini Kang Dito, saya curiga ya, bulan-bulan Januari, Februari, Maret ini kenapa nama-nama dewa? Dan itu kenapa ada hubungan dengan kekristenan? Januari, Februari sampai Desember ini kenapa dipakai? Bahkan Jumat Agung sebagai Paskah, orang Yahudi ketawa menengoknya. Kenapa saya bilang ketawa? Mereka pakai kalendernya orang-orang dewa. Harusnya memakai kalender orang Yahudi. Iya. Nah, itu komplainnya sekarang begitu. Makanya Bang bertanya. Silakan. Terima kasih. Kita paham namanya orang Yunani itu ada rujukan atau mazhab guru tentang metafisika sama filsuf ya. Ini saya bukakan di sini siapa sih tokoh yang menjadi sumbernya Plato. Ya, kenapa harus Plato juga yang keseret-seret kan begitu ya? Plato itu tentang, ya mungkin kalau teman-teman semuanya udah pernah dengan Uniriva dikaji tentang Plato itu siapa. Kemudian dia punya guru ada Socrates. Kemudian Socrates juga mempunyai guru namanya Aristoteles atau itu bisa kita buka juga. Sebentar saya buka satu rujukan lagi tentang Plato ya. Ya, sebelum Kang Dito lanjut, saya mau sapa ulang lagi. Bang Feros, monitor Bang Feros. Bang Feros, monitor. Aristoteles itu kita sama-sama tahu ya, Aristoteles itu penemu ini ya tentang fisika. Aristoteles itu fisika, kemudian matematika,
Ini kita buka sejarahnya, saya ambil dari Edunitas ya. Edunitas.com itu sumber terpercaya untuk ensiklopedia dunia. Nah, Aristoteles ini gambaran patungnya kayak begini ya. Aristoteles bahasa Yunaninya ini. Dia hidup di tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 Masehi, adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato. Oh, kebalik nih, bukan. Plato itu adalah muridnya Socrates. Plato itu belakangan. Nah, ini Plato ini. Ini Plato di sini. Tapi yang ditulis di sini salah. Jadi ada Plato, Socrates, Parmenides, kemudian ada Aristoteles. Kan gitu ya. Apa sih hubungannya dengan kekristenan? Pasti teman-teman semuanya bertanya seperti itu. Kan begitu. Ya memang ada. Kalau di tahun 300-an ini adalah riwayat tentang Nabi Daniel. Nabi Daniel. Nah, nubuatan Daniel itu ini yang digoyang sama orang-orang Romawi, Yunani ini. Ini tentang Plato. Sebelum kita ke ini ya, ini biografinya Plato. Jadi lahir di Athena, kemudian bangsanya Yunani, kemudian tradisinya Platonisme, ya karena dia yang mendirikan. Kemudian biografi yang dipengaruhi oleh Socrates, Homer, Hesiod, Aristophanes, Aesop, Protagoras, inilah ya. Pericles of Hermes ini yang mempengaruhi Aristoteles, Agustinus, Neoplatonisme. Ya, ini banyak. Jadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan para nabi atau Nabi Musa, Nabi Daud, Solomon, apalagi Jesus. Nah, di abad turunnya Jesus untuk Bani Israel. Nah, ini mulai Romawi ini kan menjajah Yahudi. Kemudian banyak orang yang berkebangsaan Yunani ini yang sudah memang ruwet. Jadi ini nggak bisa dipungkiri bahwa kita mengetahui Athena atau ajaran dari metafisik atau mungkin kemudian filsuf yang membahas tentang dewa-dewa, itu semuanya dari Athena, dari Yunani. Kemudian kenapa harus masuk namanya Kristen? Nah, ini kembali yang seperti biasa kita bawa tentang apakah kalian pengikut Paulus atau pengikut Yesus. Yesus orang Yahudi, kalian orang Yunan. Kalian bukan Yahudi, non-Yahudi yang dibawa memang oleh seorang Paulus kan gitu. Ciri-ciri karya Plato ini yang harus kita perhatikan, ada bersifat Sokratik, dialog berbentuk, kemudian adanya tungau-tungau. Plato menggunakan mite-mite untuk menjelaskan ajaran yang abstrak. Faham ya? Abstrak itu tentang sesuatu yang tidak bisa kita analogikan atau kita fahami dengan akal kita. Nah, itu nanti sampai ke Tertullianus Adi Duniawi, ya inilah fahamnya yang digunakan. Nah, pandangan Plato tentang ide-ide dunia ide dan dunia indrawi, ide-idenya adalah ini. Gagasan dari orang-orang Yunani, kemudian masuknya Kristen yang dibawakan oleh Paulus, ya semuanya merujuk ke sini kalau secara hemat saya ya, pemahaman saya, tapi paling tidak teman-teman sedikit mengetahui bahwa tidak ada hubungannya para nabi dengan orang Yunani itu. Terakhir yang dipengaruhi adalah di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Kalau dari saya itu, kita kembali lagi, nah inilah mungkin yang teman-teman tahu, ada di manuskrip kekristenan, ini ada dialog Plato. Namanya Papyrus Oxyrhynchus. Kalau Aki Ardiansa bisa baca, saya nggak bisa baca. Tapi ini sumber premier, ternyata dalil ini yang digunakan oleh Kodeks Vatikanus. Yang Yohanes 1 ayat 1 tadi itu hanya kalau di Kodeks Vatikanus nggak ada. Tapi kalau kita lihat di Kodeks Sinaiticus kayaknya ada sih. Maaf, saya lompat ya. Saya lompat Kodeks Sinaiticus. Terjemahannya berbeda. Kalau di situ kan tertulis, saya juga kurang tahu bahasa aslinya. Tapi kalau di Bible kan dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, kalau aslinya, kalau diterjemahkan sebenar-benarnya, firman itu berasal dari Allah. Itu. Tapi mereka mengatakan di kitab mereka, firman itu adalah Allah. Itu. Jadi itulah pemahaman sampai sekarang ini mereka
terbelenggu dengan kutukan Tuhannya Abraham. Lanjut. Ya bisa juga disimpulkan begitu karena memang seperti itu gitu loh. Nah, kita coba di sini kalau dari Kodeks Sinaiticus ya, Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini bunyinya saya nggak tahu kenapa bisa terjemahannya jadi begini ya. Sebentar kita ke English. Nah, ini saya nggak tahu bacaannya apa. Apakah logos, apakah logos. Tapi kalau merujuk kepada logos, Plato juga menggunakan kata logos itu. Sebentar. Logos itu ilmu, bukan firman, tapi pemikiran. Yang oleh filsuf-filsuf yang tadi saya sebutkan, itu memahami logos itu bukan firman, tapi pemikiran. Pemikiran dalam bahasa Koine Greek, logos, kan gitu. Kita coba Socrates ya. Ide atau Ini ide di sini ada ide ya. Ya lebih kepada ide apa inisiatif kemampuan manusia untuk berpikir. Sebenarnya gini Bang Bejo, intinya nggak di situ. Intinya gini, ketika dibilang tadi Yohanes itu dapat dari mana, mereka nggak bisa tahu. Pertanyaan sekarang, Yesus ini benar ada atau enggak? Itu jadi timbul pertanyaan lagi. Memang ada nggak Yesus ini ada atau enggak? Karena kita ketahui di kitab-kitab orang Yahudi, mereka kenal namanya Yesus. Nggak ada Yesus itu katanya. Bahkan semua sejarah Yesus sendiri pun tidak ada di Israel itu sendiri. Pertanyaan sekarang ini, makanya saya bilang tadi, macam aku dan Bapa adalah satu. Ini memang benar omongan Yesus sendiri atau tidak? Dan bahkan yang menarasikan ini apa memang benar Yesus ngomong atau memang orang lain yang ngomong dengan berkata dengan itu? Yang pertama, yang kedua, kalau memang Yesus aku dan Bapa adalah satu, dia dapat informasi dari mana? Dari Yesus. Nah, dia dapat informasi itu di abad keberapa dapatnya? Pasti tentu dong ada sesuatu orang yang menyatakan dan mendengar bahwasannya perkataan itu adalah perkataan Yesus dan disampaikan kepada murid-murid yang disampaikan pada penulis-penulis tersebut. Sampai sekarang data-data untuk kalau kita bilang sanadnya atau mata rantai dari penulisan-penulisan ini tidak ditemui dari 12 muridnya yang Bang Dito bilang tadi bahwasanya 12 murid tadi nggak pernah menulis. Ya kan yang Bang Dito tadi bilang kan? Nah ini pertanyaan sekarang 12 murid ini nggak pernah menulis, orang yang penulis ini dari mana dapat informasi ini? Makanya gitu saya bilang tadi ini, nah itu yang ini intinya di sini sekarang. Silakan, makasih. Ya itu nggak tahu ya. Saya rasa teman-teman Kristen yang apalagi cuma jemaat, bukan sekolah teolog atau ada beasiswa untuk jadi kelas keuskupan, ya nggak akan mungkin dapat, nggak akan pernah tahu dan ngapain masalah itu gitu loh. Tapi di sini yang mungkin bisa Kang Dito share, Socrates tadi itu mempunyai guru namanya Parmenida. Ini ya, Parmenida. Dia lahir 540 sebelum Masehi di Elea sampai meninggal 470 sebelum Masehi. Ini filsafat pra-Sokratik. Jadi ini adalah gurunya. Minat utamanya adalah metafisika dan ontologi. Gitu ya. Tapi kalau kita bahas di sini, ini saya harus buka kelas gitu loh, nggak bisa langsung. Kalau saya kan di dunia debat itu pengen ngambil poin-poinnya aja, nggak harusnya saya buka data seperti ini. Yang menarik itu sebenarnya adalah yang ini. Yang ini yang menarik, tentang peristiwa di dalam Bible itu sendiri. Ini di luar dari kodek ya. Kodek pun dianalisa dari sini. Nah ini sejarah konkret setelah konsili Nikea. Jadi mulai abad keempat itu tahun 401. Itu tadi yang kita baca ya. Ini maaf teman-teman Kristen, Kang Dito tidak akan bisa share ini karena ini takut kalian akan keluar dari kekristenan kalau dapat ini. Tapi kalau memang mau tahu, mungkin by Zoom atau WA lebih panjang, lebih enak cara ngupasnya. Kalau di sini kita lebih enak dialog, TikTokan. Kalau memang apa yang mau ditanya, gitu ya. Yang jelas perihal manuskrip, transmisi kitab, perbandingan kitab suci Al-Quran dengan Bible, ya itu mungkin
levelnya lebih high ya, seperti Akhi Ardian Syarif dan juga Jack Citah yang kita lihat itu saling bongkar-bongkaran, tetapi tentang manuskrip Al-Quran yang disubhatkan itu selalu dikonter karena Al-Quran itu ada istilah mutawatir. Kalau ada temuan manuskrip yang di sana ada kesalahan tulis atau ada penambahan ayat, pasti akan ketemu dengan manuskrip yang lain. Itu sih yang perlu saya sampaikan, karena ini amanah ya, kita sama-sama memahami ilmu tentang transmisi kitab suci. Kalau Al-Quranul Karim, Masya Allah, Alhamdulillah, itu memang sejatinya adalah purely firman Allah dan dijaga oleh Allah. Tapi kalau di Bible kita bisa lihat dari sini, kalian akan tercengang melihatnya. Dan ini bukan Kang Dito yang buat. Ini tulisannya dari siapa tadi? Marvin siapa? Ini Stephen M. Morrison PhD ya. Bahkan dia menuliskan webmasternya. Kalau misalnya ada ketidakcocokan atau mau argumentasi, bisa kita berbalas email di situ. Nah, ini judulnya 203 tahun Konsili Efesus hingga dimulainya penaklukan Islam. Ya, ini kita perlu pahami ini. Muslim yang menaklukkan atau orang Islam ditaklukkan. Tapi Islam masih belum eksis. Itu aja sih. Jadi banyak kekonyolan. Ya, itu aja sih. Nah, kalau setelah Konsili Konstantinopel abad ke-5 ya, 553 Masehi hingga dimulainya penaklukan oleh Muslim, ya ini kita korelasinya nanti ada hubungannya dengan Islam. Begitu. Oke, datanya cukup banyak, Verhoes sampai pusing dan akhirnya keluar. Silakan Pak Duo mungkin ditanggapin. Aduh. Saya pernah berdebat gini Kang Dito sama pendeta Budi Asali. Saya tanya pernah ya, Pak Budi Asali, ketika Paulus tadi itu bernarasi, saya mau tanya, apakah Paulus pernah memegang kitab kanonik? Gak bisa jawab. Jadi dari mana dia dapat informasi tentang Yesus sedangkan dia tidak memiliki kitab kanonik, 4 kanonik? Gak bisa terjawab. Jadi saya berpikir, otak saya traveling terus. Akhirnya Paulus ini sendiri, apakah bentuk orang yang berekayasa, ada satu oknum yang membuat sendiri atau tidak? Apakah kitab 4 kanonik ini cuma satu orang pemainnya? Itu yang menjadi problematis sampai sekarang saya mencari. Sebenarnya memang Yesus ini ada atau tidak? Begitu. Jadi sesuatu hal yang bisa kita lihat dari Katolik Ortodok, Bang Akhi Master IP. Ini saya juga data tentang Alkitab gulungan laut mati juga. Bahkan itu juga yang diambil rujukan oleh mereka. Tapi di sini saya sedikit membahas tentang bukan Bible House, sebentar. Ensiklopedia Katolik ya. Izin mau buka lagi karena ini suatu apa ya? Bagi saya sih semua orang harusnya kalau memang interest dengan memanfaatkan era digital ini, kita bisa search apa aja yang kita mau gitu loh. Cuman kadang waktu kita atau konsentrasi kita untuk mencari suatu tambahan pengetahuan tentang kekristenan, ya ini kan banyak, wah nanti dibilangnya apalah kan gitu. Ini bahasanya Spanyol ya. Nah, ini saya terjemahkan. Ini Spanyol. Jadi kalau nanti teman-teman kalau mau riset ulang rekaman yang Bang Kang Dito sama Pak Ardiansa sudah saya rekam di The Battle of Muslim ya, channel saya, bisa tengok situ nanti bisa bagaimana mempelajari dari awal pertamanya. Itu aja, terima kasih. Masya Allah. Siap-siap di follow ya, di subscribe ya channelnya Akhi Master IP. Nah ini bahasa Spanyol ya. Ini tulisannya Teologia de San Jose, tapi kita bahasakan Indonesia saja. Ini kenapa sih kekristenan itu kalau kita mengetahui tentang runtutan kenapa harus ada Protestan. Kita pernah buka ya dalam suatu diskusi dengan Joseph waktu itu, ada 38 ajaran konyol yang disuarakan oleh Martin Luther, terus biografi Martin Luther saya punya semua. Tapi yang kita bahas itu adalah yang
Yang sekarang ya, yang mungkin Kristen belakangan, itu abad ke-16. Dan Bibelnya dengan King James Version. Tapi di sini kita mundur, ada namanya Teologi Santo Yusuf, Hati Kudus Maria, ya. Ini tentang kekatolikan. Makanya kalau Yosef memang orang Kristen, Yosef the Butter itu, dia meremehkan kita ya debater Islam. Kita tidak mengetahui materi-materi yang ada di ini, segala sesuatu tentang Katolik, teman-teman. Ya, ini segala sesuatu tentang kekatolikan. Tidak ada satupun yang meleset. Ya, iya, dia mengaku Katolik, akhi. Tapi saya nggak tahu, orang Katolik itu harusnya tidak mendebat orang gitu loh. Karena dia akan lebih fokus karena liturginya, disiplin ibadahnya itu lebih tidak mengutamakan duniawi. Itu khoblumin Allahnya itu loh, kalau di Islam itu mungkin seperti itu ya. Nah, ini tentang ya apapun yang kalian mau lah. Pendiktean kehendak Tuhan, pernikahan yang sempurna. Ini syariat mereka gitu loh. Terus tentang sunat. Kita mau buka sunatnya di Katolik? Ini kalau ada siapa bro admin ya bisa naik. Nggak apa-apa, saya kasih tahu. Dia kan sedikit lagi sebenarnya. Ini tentang sunat, kita buka ya. Sedikit apa? Sedikit gila. Gimana Ki? Sedikit gila atau gimana? Pemahaman. Jadi pemahaman itu ya kayak di kita itu syariat gitu lah Ki. Bukan hampir gila ya, bukan ya? Nih biarawati itu kayak begini, nggak kayak Mikana, nggak kayak siapa-siapa itu. Aduh, makanya saya itu paling, aduh. Nih ya, sunat telah ditetapkan oleh Allah kepada Ibrahim sebagai tanda persekutuan. Kejadian 17. Ada semua, mereka itu bukan berarti bego sebenarnya, tapi menutupi kebenaran itu. Ya, kalau mau jadi orang Kristen sebenarnya Katolik sih lebih, apa namanya, lebih beradab ya. Itu loh. Katolik itu menghormati ibu, tapi dalam konsili Kalsedon, Bunda lain atau Theotokos itu kenapa langsung diganti jadi Roh Kudus. Ya banyak sih temuannya, tapi bukan kita bermaksud untuk menyerang kekristenan. Bagi kalian kalau memang saat ini mengimani yang kalian perlu agama itu, ya seyogyanya berbuat baik. Kemudian kalau kita di Islam ada namanya dakwah. Ya kalau kita membongkar seperti ini, maaf. Kita bukan berarti menyerang, tapi kita mau belajar tentang pengetahuan yang belum kita ketahui. Tujuannya apa? Untuk membentengi umat. Ya. Untuk membentengi umat Islam bahwa yang kita pelajari, yang kita ketahui dari dalamnya tentang entah manuskrip, tentang doktrin, tentang tulisan uskup-uskup, kemudian tentang bagaimana protes seorang Martin Luther menjadikan agama Protestan itu eksis. Kemudian prosesan kenapa harus berpecah-pecah. Yang kita ketahui ada Oneness, Tritunggal, dan Advent. Kenapa mereka berbeda tapi kitabnya sama? Ya ini namanya satu kitab direbut orang banyak. Gitu ya. Ada yang tetap beribadah hari Sabtu, itu namanya Advent. Macam-macam. Jadi rujukannya tadi tentang sunat adalah ini teman-teman ya. Saya nggak mungkin baca semuanya. Tapi kesimpulannya adalah dengan sunat, Yesus menjadi subjek hukum untuk menyelamatkan mereka yang berada di bawah hukum Galatia 4 nomor 40 sesuai dengan prinsip yang diasumsikannya untuk menebus. Perlu diperhatikan pula bagaimana Lukas mengingat ritus sunat namun tidak mengatakan bahwa Yesus disunat. Hal ini dilakukan untuk mencegah Yesus dianggap sebagai anggota aliansi manapun. Sebaiknya dialah yang merupakan aliansi. Yesus bukanlah penerima manfaat dari janji-janji tersebut. Semakin gabrul nggak kira-kira? Ruwet. Oke, itu dulu. Iya, iya. Mungkin Akhi Fahrudin. Bang Dio Bang ini Duo, apa? monitor. Protestan apa Katolik? Bang Duo, Kita monitor. lanjut diskusi ya. Iya, siap. Bang Duo, monitor, Bang Duo. Masih monitor kah? Iya. Nah, siap. Kalau Kang Dito, kalau Bang Duo ini beberapa hari ini saya sama Kang Duo di room ini sama teman-teman itu kita diskusi enak edukasi. Ya kan, setiap apa yang kita diskusikan itu selalu menyiapkan data, bahkan dipelajari datanya. Bang Duo ya?
Ya silakan. Iya, tadi ada beberapa literasi data yang sudah dipaparkan sama Kang Dito tentang sejarah kekristenan itu sendiri, hubungan antara Yahudi dan Yunani itu seperti apa. Saya kira tadi sudah dijelaskan. Siapa tahu Bang Duo mau tambahkan atau ada yang mau ditanggapi. Silakan lanjut Bang Duo. Oke, terima kasih. DM saja Bang Dito linknya. Siap, siap. Aman itu kalau Enggak, Kang saya nggak Dito. mau kasih kalau malah dulu. Enggak. Maksud saya begini, Bang. Itu akan terlalu Ya berat. silakan. Akan terlalu berat. Tapi kalau misalnya mau tentang literasi sejarah, sejarah bukan transmisi ya, yang tadi ya. Kayak eh, siapa tadi, Alexander Agung, kemudian ada Ptolomeus I. Itu mungkin bisa untuk menjadi bacaan yang menarik untuk Anda nanti. Oh, berarti perjanjian lama itu dikoleksi gitu dari sumbernya orang Yahudi, orang Yudaism yang mengetahui dan menjalankan perintah Tauratnya Musa. Ini kan sumbernya dari manusia. Itu perjanjian lamanya yang dipegang, yang dikoleksi oleh Ptolomeus tadi itu. Yang itu boleh nanti saya kasih, silakan DM. Saya apresiasi dengan Kang Dito ya. Saya kadang-kadang lucu ya. Bukan saya bilang apa ya. Ketika comot ayat, seperti kadang-kadang ya, aku alfa dan omega diartikan dengan aku yang awal dan akhir diambilnya dari bahasa Arab sendiri, dari Al-Quran sendiri. Jadi dicomotnya dari Al-Quran, nanti dicomotnya dari dari Taurat. Ini saya sangat lucu. Makanya ketika saya pernah bertanya sama Bang Ardiansa di mana bisa mencari alfa dan omega ini? Ternyata dibuka Bang Ardiansa, manuskrip alfa dan omega itu terdapat di kitabnya Dewa Janus. Nah, pertanyaan sekarang jadi problematik saya. Satu hal, apakah kitab Wahyu ini dia mengambil cuplikan-cuplikan dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Dewa-Dewa Janus? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bang Nito. Mungkin ada jawaban yang bagus. Atau gini, Bang Duo belum pernah melihat data saya tentang papirus Gospel Jesus Wife. Gak apa-apa, dikasih aja semua yang bisa dibagikan, Bang. Saya Iya, tahu mungkin Aki selagi Fahrudin hamba pun masih Udah a priori dia. hamba masih bernafas, hamba abdikan untuk membacanya. Ya, bagus. Ini bagus ya namanya. Ini namanya sportif ya, penelitian sportif. Dia nggak mengajukan suatu keimanan saja. Memang harus sportif dan ilmu pengetahuan siapapun diserapnya gitu. Nanti tinggal memilih kan gitu, Kang Dito. betul. Iya sih, lebih penting itu apokrifa itu dulu. Apokrifa itu. Bahkan di Gospel of Thomas itu diceritakan Yesus membuat burung, membuat burung dari tanah liat berbentuk burung. Kemudian itu jadi burung. Itu seperti yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi di 4 Gospel kan nggak ada. Itu Gospel of Thomas. Kalau tentang Yesus menikah itu di Gospel Filipus. Gospel 12 juga ada. Apalagi Kalau nggak ini salah saya Kang buka. Dito, burung yang tanah liat itu ada tertera di kitab Didake juga ada. Iya. Didake itu ada juga. Kalau di Gospel Filipus ada. Kalau mau tentang proses penyaliban yang disalib siapa, tentang kebenarannya itu ada di Barnabas. Di situ ada lengkap. Betul. Iya, Ini literasi itu saya buka Kang Dito saya juga punya. Gospel of Jesus Wife ya, sebentar ya teman-teman ya. Iya, bahkan di bagian Gospel Maria, Gospel Maria pun juga ada tentang penjelasan di situ tentang proses pengurapan Yesus. Bahkan bolak-balik ke rumahnya saudara dari Maria itu, si Lazarus, ada pun juga tertera di situ, ada. Ya.
Sebenarnya Kang Sebenarnya Dito lebih enak dikaji itu, lebih enak dikaji sebenarnya apokrif itu. Iya kan? Lebih seru. Aku lebih enak agak Iya. itu. Kalau aku lebih enak ceritanya gini. Waktu sama Kang Ardiansa itu lebih enak ceritanya tentang masalah dewa-dewa sebelumnya Bible ini tercipta. Tapi terinspirasi aku karena di kitab-kitab para rasul juga ceritanya para dewa-dewa semua. Makanya pernah saya bertanya gini kan, di mana di Perjanjian Baru bahwasannya Yesus pernah mengatakan Yohet Vavhe. Satu pun tidak ada, cuma ada kata Bapa, Bapa, Bapa. Tapi Yohet Vavhe nggak ada. Nah, apakah orang Yunani ini tahu nggak Yohet Vavhe itu sendiri? Atau memang mereka cuma mengambil suatu hal yang memberikan suatu tandingan nama Tuhan itu sendiri dengan kata Bapa. Nah, makanya saya sukanya lebih senang ya kalau sama Bang Ardiansa itu bukanya manuskrip dewa-dewa zaman dulu karena itu lebih gimana ya, lebih terjaga pada masa-masa itu. Itu Ya. saja sih. kalau di sejarahnya kalau manuskrip kan bentuk bukti ya. Kalau sejarahnya kita bisa akses orang Yahudi itu dulu bukan semuanya beragama Yahudi atau Yudaism seperti yang kita pikirkan, tapi ada salah satu di Yudea itu penganutnya yaitu yang disebut dengan Avodazara. Kalau kita bisa akses sejarah tentang Avodazara, di sanalah letak daripada dewa-dewa itu. Ya itu mungkin sangat menarik, tapi nantilah datanya saya ada, cuman enggak sekarang lah kita bahas. Oke, Bang Duo, ini ada namanya Gospel of Jesus Wife. Kalau kita bayangkan, Jesus Wife berarti istri Yesus, kan gitu. Oke. Ya, betul. Ini yang terakhir Pak Gugum. Justru Pak Gugum itu mencari kalau di keimanan Nasrani ingat teman-teman, di Al-Quran itu ada disebutkan Nasrani atau Nasoro. Ada ya. Iya. Ya, tetapi di Bible itu juga mengkonfirmasi Nasrani adalah bagian dari sekte sesat. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya, yaitu di Kisah Rasul 24 ya. Itu diterangkan Yang membuat kebidatan itu kan dari dari masalah konsili Nicea itu kan. Betul. Enggak, konsili Yerusalem itu tentang sunat, tapi juga membahas tentang itu sih harusnya. Karena ini Bible kan setelah Yesus nggak ada, gitu loh. Iya, Baru betul. manusia setelah Yesus nggak ada ini yang saling bingung, gitu loh. Kemudian apalagi yang kita tahu tadi ada filsuf atau orang-orang terkenal di Yunani tentang metafisika, tentang monofisik juga ontologi, metodologi. Itu sehingga konsep itu dimasukkan. Itulah yang disebut dengan konsep paganism, gitu loh. Nah, ini saya lanjutkan tentang temuan papirus Gospel of Jesus Wife. Ini penemunya adalah Basem Gabra, ya. Pengawasan dalam pengawasan Dr. Lauren Fess. Subjeknya examination methodology for the origin of archaeological find. Nah, di sini presentasi yang saya punya ini tentang perkenalannya. Nah, ini temuan-temuannya ya, ada batu lempeng-lempeng, ada gambar-gambar begini. Nah, kemudian tulisannya adalah Redis Pikeman, ya, The Crown of Upper Egypt. Nah, ini berarti tentang Mesir ya. Nah, ini papirusnya. Ini dikatakan ditemukan di tahun dipublish tahun 2014 dan ini dibicarakan ada suatu kongres yaitu conference di Roma, University Harvard Divinity School. Ini orangnya Karen King. Nah, kemudian keaslian dan otoritornya misteri ini kan unnamed ya. Tidak disebutkan namanya. Private collector itu ini kemudian dijual kembali tahun 1959 gitu ya. Nah, papirus ini isinya adalah Gospel of Jesus Wife. Ukuran papirus ini 8 x 4 cm. Papirus fragment from abad ke-8. Ya. Ini dengan tinta yang paling lama. Semuanya nggak tahu. Pertanyaan dari fragment ini adalah Jesus said to them, my way. Ini papirusnya kecil.
Tapi di sini ada bahasa yang mungkin akhir-akhirian saya yang tahu, saya masih belajar, nggak tahu belajarnya di mana nanti, gitu ya. Nah, ini ada translationnya bahasa Inggris, not to me, my mother gave to my life, the disciples said to Jesus. Yang ketiga, deny, Mary is not worthy of it. Kemudian yang empat, Jesus said to them, my wife. Ya, ada tulisan my wife. Di papirus ini yang mana my wife? Yang ini. Faisim, ya nggak tahu lah. Ezim. Nah, ini tulisannya yang ini sudah ini kan jadi begini, faksimilnya. Kemudian ada diperlihatkan wife ya. Wife ya. Itu saja yang saya tampilkan sih. Sedikit tapi sebenarnya mengena. Kalau Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu menikah kemudian punya anak? Kalau dari Gianenet, Giagenet ya, itu saya pernah tampilkan bahwa Maria Magdalene itu memang istrinya Yesus. Oke, mau kita coba buka atau enggak? Kalau Saya kalau buka kayak gini itu sebenarnya gimana ya? Aku nggak mau lah iman-iman teman-teman Kristen itu goyang gara-gara ini. Enggak. Cuman inilah kebenaran. Ya, cuma ya. sumbernya bukan dari Islam ya Bang gitu ya. Bukan. Kalau dari Islam bolehlah ragu ya, tapi kan bukan dari Islam. Bukan, tapi dari Bible Apokripa dia Bang Udeng. Yang nggak mereka terima juga. Nggak mereka terima karena dianggap ini pengajaran yang tidak sesuai dengan kanon itu kan. Memang sejak zaman itu sudah ditolak isinya gitu. Karena Problematiknya kan gini, Bang Bejo. Nah, Problematiknya standarisasi apokripa itu apa kan gitu. Bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja ini sendiri standarisasinya apa? Kan gitu. dasar Kredibilitas dari mereka apa? standarnya ngambil dari pengajaran yang mana sumber awalnya itu kan nggak ada kan itu yang penting Iya, itu jadi sebenarnya. problematik juga sih. Nanti itu terkait dengan yang tadi Bang udah yang bilang tadi itu kan tentang Makanya, Yesus tokohnya betul, Bang. ada apa enggak kan itu. Nanti kan tugas Kang Dito kan nanti kan bapak-bapak gereja itu nanti orang-orang yang mana aja yang membidatkan kitab-kitab ini atau mengaprokifakan kitab-kitab ini. Kan gitu bapak-bapak gereja mana nanti baru tahu karena dalam sistem Islam ya daya ingat, daya pengetahuan, kejujuran, kefasihan, keingatan dalam Al-Qur'an saja pun harus dikoreksi. Nah, bapak-bapak gereja ini orang-orang ini orang benar-benar atau enggak? Kan itu jadi beberapa pertanyaan. Jangan-jangan ada unsur politik, jangan-jangan, tapi kan cuma tanda tanya sih. Lanjut. Ya, dalam Islam itu kan penguatan hafalan Al-Qur'an itu dilakukan verifikasi dengan amalan sholat berjamaah ya dibacakan pada salat rakaat sholat kan itu diverifikasi langsung sejak zaman Nabi Muhammad masih ada. Betul kan sekali. gitu kan. Dan tentang ilmu penyampaian hadis ya yang dilarang dicampur dengan penulisan Al-Qur'an ini udah salah satu metode ya untuk memisahkan mana yang wahyu mana yang bukan. Kan gitu. Periwayatan Jadi ada disampaikan oleh tradisi, beberapa sahabat. jadi tradisi itu sampai sekarang sudah terjadi. Ya kalau Al-Qur'an itu tradisinya sebetulnya sih bukan tulisan ya. Tradisi Al-Qur'an itu sudah terjadi sampai sekarang. Yaitu di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan hafal Quran sampai dari juz 1 sampai juz 30 selesai dengan hafalan dan dibacakan. Nah, setelah mereka para jemaah-jemaah ataupun makmum-makmum yang mendengarkan Rasulullah, mereka sudah hafal. Baru pergi ke sana-sana mereka menyebarkan dengan kalimat Allah tadi dengan firman-firman Allah tadi yang mereka buat dengan dialektikal mereka masing-masing, tapi sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, tradisi itu sampai sekarang. Nah, kadang-kadang dari pihak pihak sebelah ini pikirnya Al-Quran itu datangnya dituliskan. Nah, ini yang nggak ngacau itu. Bukan padahal Al-Quran itu bukan datang dengan tulisan, tapi dengan firman kata-kata yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Nah, itu dia. Termasuk periwayatan hadis kan sama, karena nggak boleh dituliskan sejak awal kan. Ya, betul sekali. Dihafalkan masing-masing sahabat dan ini dikonfirmasi oleh banyak sahabat, nggak cuma satu. Sampai-sampai waktu saya dengarkan, sampai-sampai saya mendengarkan debatnya Bang Ardiansa samanya si Cita ya. Mana manuskripnya Bukhari Muslim?
Coba tanya manuskripnya Bukhari wal Muslim. Lucu ya, hadis Bukhari Muslim tanya manuskripnya. Ya, padahal itu bukan dituliskan ya kan. Itu kan periwayatan yang dihafalkan dari pengajaran. Penjelasan tentang Al-Quran itu juga dihafalkan. Sama dengan sebalpi pada Taurat kan. Dihafalkan juga. Gitu. Ini masalah di Kristen di situ. Mereka mengambil Taurat sebagai perjanjian lama, tapi mereka tidak mampu mengenali yang manakah penjelasannya di CBLP. Ya mungkin memang gini ya, memang karena literasi Kang Dito ini cukup banyak rahasia-rahasianya, mungkin nanti dia akan tertarik juga sih apa kita bincangkan nanti. Dia akan mencari literasinya, mungkin perkembangan ilmu tadi itu yang dibilang tadi kan. Kalau kita nggak sampai ke sana sih, namanya kita masih awam kan, apa yang dapatkan Kang Dito tadi itu saya udah terkesima, ini bendahara ilmu yang sangat besar kita dapat ini gitu. Cuma saya berharap nanti Kang Dito dan teman-teman Bang Ardiansa dan lainnya ya mudah-mudahan mereka mensosialisasikan terus di Komal, apalagi di ketika Bang Juma ada hadir ya main di sini lagi ratusan sampai 5K orang disosialisasikan ini ya makin mantap. Ini kan cuma penontonnya cuma 52. Begitu nanti masuk ke 5K dimainkan ini mudah-mudahan di sini telinganya kepada kebakaran semua mungkin mendengar nanti noten-noten. Itu dia. Lanjut Kang Dito. Oke, ini dari gw.geneanut.org ya. Bisa di screenshot. Oke, ini tentang profil Mary Magdalene. Tenang aja, Ini pokoknya nggak direkam terus ini. Ya di tahun 3 ya Masehi. Kemudian meninggal umur 63, dikubur di Prancis umur 60. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan aja lah ya. Kayak gini. Meninggal ini terkubur di Biara Saint Maximus Prancis, pasangan dan anak. Pelan-pelan ya. Menikah pada bulan September tahun 30 di Kana dengan siapa? Yesus Kristus. Raja Nazaret, putra Tuhan. Ya, lihat catatan, nanti kita buka catatannya, tapi nggak sekarang lah ya. Yang penting ini linknya di ini gw.geneanut.org ya. Ini aja nanti bisa ditulis Mary ditulis di sini. Itu aja. Ini akan muncul. Ini menikahnya tadi dengan Yesus. Anaknya adalah Tamar, putri Kristus. Ini punya anak nih. 23. Kemudian Yesus yang disebut Justus atau putra Kristus. Ini putra mahkota umur 37. Kemudian ada Yusuf. Ini problematiknya ini Kang Dito ya. Ini problematiknya Bang Nandar tidak bisa menunjukkan tentang hal macam ini. Begitu ditunjukkan tentang hal ini yang mudah-mudahan gitu, karena dia kan nggak bisa menunjukkan, cuma menunjukkan pengarang siapa itu ya kemarin, cuma menunjukkan itu. Jadi kalau ada data-data gini kan bisa dibantah atau enggak dengan data-data ini sendiri kan begitu. Iya. Ini sih bisa sih teman-teman nanti di record atau disampaikan pun bisa. Ini catatannya yang tadi ya, Maria atau Miriam adalah gelar menteri yang diberikan kepada anggota ordo sekte spiritual seperti Terapeute. Maria berusia 27 tahun ketika dia pertama kali menikah dengan Yesua. Yesua Masih. Kemudian karena dekret imamat, periode perpisahan pernikahan adalah hal yang normal, juga diberikan pada masa salibat. Salibat itu Salibat itu liturgi dalam Katolik itu dibiri atau nggak bisa berdiri itunya gitu loh ya. Jadi tidak menikah itu namanya salibat. Sebenarnya Kang Dito ya apanya yang harus dikagetkan kalau dia menikah ya wong dia manusia kok. Iya. Apanya mau dikagetkan? Sama seperti kita manusia, ada nikah, nafsu, apa segala macam. Tapi gini host, nanti akan menjadi suatu bantahan dibilang itu kan kemanusiaannya, pasti gitu nanti. Nah, itulah dikodokterin lagi tuh kalau gitu.
Nah, itu larinya ke sini lagi. Nah, larinya ke sini lagi nih. Makanya setiap diskusi yang paling penting adalah hilangin dulu doktrinnya. Kita ya gelas kosong, dalam kondisi gelas kosong dalam diskusi. Mm-mm. Itu ada Gimana Kang kata Dito gua ya? ini, itu ada kata-kata gua ya, gua ini kemudian dikenal paling bawah dari apa dari tulisan apa baris ketiga paling bawah tadi Kang Dito. Itu yang mana tadi? Yang ini? Paling bawah catatan Oh, di catatan. paling bawah. Baris ketiga atas. Ya itu enggak baris ketiga atas. Ada Baris gua ketiga itu. atas. Dari ke bawah, dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Oh, Ya, udah 3 nih. 1, 2, 3. Ya, ada gua ini kemudian Oh, penghiburan gua kan di atasnya ini penghiburan. kemudian dikenal dengan nama La Cafe de Solitude, gua kesendirian. Oh, gua juga ya. Gua. Ujung-ujungnya ya. Iya, emang kan gimana ya? Orang Israel atau orang Yahudi kalau kita tanya, mereka menguburkan seperti orang Islam nggak? Enggak, mereka itu menaruhkan jenazah di dalam gua. Jadi tidak Problematiknya dikubur. begini Kang Dito. Masalahnya ada kemarin narasi orang sebelah itu kan gua itu tempatnya iblis. Ya itu nggak tahu lah. Kan itu mereka itu. Tapi Ya, itu pemahaman yang menurut saya sih narasi liar, karena kalau orang memahami dialektika, apa yang dia ucapkan harusnya ada data. Kalau kita mau ikuti ya bisa saja, tapi kan nggak ada itu, nggak ada substansinya. Kita bicara dialektika itu kalau substansinya hilang, apa sih artinya? Ya kekonyolan aja yang kita dapat. Kan begitu. Ini loh yang bagus. Seorang penulis mengutip bahwa Yesus, Sang Kristus, melakukan perjalanan ke Roma melalui Kreta dan Malta pada tahun 60 Masehi. Mungkin menceraikan Yesus. Setelah pasangan tersebut resmi berpisah, jadi Yesus melakukan perceraian. Aduh, capek lah. Oke, kita mantap. ini aja lah dialog. Ini data saya rasa kita sudahi. Pak Goa, Pak Doa. Sudah saya simpan datanya ke channel saya ya. Oke, siap. Insyaallah. Syukran kasiran. Mudah-mudahan berkah selalu teman-teman. Jazakumullah khairan kasiran. Silakan kita lanjut diskusinya aja biar menarik teman-teman yang di bawah juga nggak bosan. Ini data. Saya turun dulu. Siap. Izin terima kasih semuanya, ikhwan. Moga-moga Allah Siap. SWT menambahkan pengetahuan kita di bulan Ramadan ini lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dialog mau apa ini? Mau tentang psikiater. Oke, silakan Bang Bejo atau yang lainnya. Saya bikin kopi dulu, nggak pakai masaku. Bang Dito dikirim dulu linknya Bang Dito kalau bisa. Yang mana? Yang mana aja? Oh, yang mana aja? Yang itu Oke, ya. di follow aja Yang dulu. Oke. Yang Banyak. manuskrip juga itu. Yang manuskrip ini, yang papirus Jesus Wife. Iya, yang Katolik punya itu. Yang ini apa yang Katolik tadi? Yang ini Katolik Yang ini. Katolik tadi itu. Yang berat-berat lah. Jangan yang ringan. Ini banyak nih. Nih, yang ini maksudnya. Oke. Yang ini ya. Ini nggak tahu. Ini Paulus Sama yang kan, siapa yang digendong sama Paulus ini? Bukan, ini adalah Santo Jose. Santo Joseph, Iya. bukan Paulus. Mau menantang buta. Mentang-mentang botak dipanggilnya Paulus. Oke, lanjut yuk, diskusi yuk. Aku kehilangan bahan kalau gitu Bang Dito. Hah? Masih mau kau datang besok? Siapa itu yang komen itu? Tapi poin doktrin begini Pak Du, saya mau tanya, Pak Dio itu mengakui bahwa pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Siapa saya? Saya pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus yang Bro Duo lakukan? Yaitu
kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati sesama manusia itu aja. Yang praktis aja. Oke. Kalau kalau perbedaan tentang ajaran Yesus dan ajaran Paulus pernah menemukan nggak sih? Kalau Paulus itu banyak dipengaruhi filsafat. Ya, termasuk Plato tadi kan. Ada hubungannya tuh. Ya, apalagi tulisan Yohanes. Oke, saya ambil data dari Bible 4 Gospel, terus saya bandingkan dengan 14 tulisan Paulus, boleh ya? Oke, Apakah ada silakan. hubungan? Ada hubungannya nggak 4 Gospel dengan surat-surat Paulus? Ada hubungannya melalui Kisah Rasul 9 itu. Oke, kita bahas berarti Kisah Rasul 9 dulu. Mau saya bacakan atau Pak Brodeo yang mau baca? Kisah Rasul 9 ayat 5 sampai 7 ya. Kalau nggak ada sampai 7 nggak valid itu. Oke. Oke. Kisah Rasul 9 nomor 5. Oh, ini aja dari nomor 3. Ya, izin ya, saya bacakan. Nomor 3-nya, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Gitu ya. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu tulisan merah itu katanya. Tetapi bangun dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat, apa yang harus kau perbuat. Nah, yang ketujuh ini adalah validasi saksi. Kan gitu, karena dia kan dalam perjalanan bersama dengan, kalau di film The Bible, itu dia jalan dengan pasukan Romawi yang diberikan oleh Gamaliel. Ya itu ya, itu setelah tragedi pembunuhan Stefanus. Jadi Stefanus itu bukan dibunuh, bukan, tapi karena perkataan Paulus mengatakan bidat, mengatakan penyesat, kemudian dia memprovokasi warga setempat memberikan batu untuk melempari Stefanus sampai meninggal, kan gitu. Nah, setelah itu baru dia dipanggil sama Gamaliel, ditawari apa yang kamu inginkan, dia minta uang dan pasukan untuk mengejar murid-murid Yesus. Nah, inilah waktu pengejaran baru Kisah Rasul ini. Nah, di ayat ke-7 dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun. Ya, mereka hanya mendengar. Kesaksian ini mengatakan mereka mendengar, tapi tidak melihat seorang pun. Kita lihat di pengakuan Paulus, Pak, Kisah Rasul 22. Ya, kalau ada yang salah nanti dibenarkan. Kisah Rasul 22 nomor 9 tentang perkataan Paulus. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka mendengar. Ini ucapan Paulus, padahal tadi tulisan Lukas menerangkan termangu-mangulah teman seberjalannya, mereka mendengar tapi tidak melihat. Yang diucapkan oleh Paulus, mereka melihat tapi nggak mendengar. Itu verifikasi nggak? Gimana Pak Duo? Iya, dua sudut pandang ya. Kalau saya pribadi sih, karena yang menulis kan Kisah Rasul 1 sampai 10 kan tulisan Lukas. Lukas yang Iya. menulis kejadian bahwa Paulus bertemu dengan Yesus. Saulus, Saulus, engkau menganiaya aku, itu adalah tulisan Lukas. Sejarahnya Lukas, setelah Paulus mendapatkan penglihatannya dan dibaptis oleh Ananias, ya, ini mundur nih. Baru Paulus itu melakukan penginjilan ke mana? Ke daerah-daerah. Bertemulah dengan Lukas. Kemudian meminta Lukas untuk ikutilah aku. Otomatis Lukas adalah murid Paulus. Nah, pada saat Lukas menulis, ini sumbernya siapa? Paulus kan? Paulus.
Iya. Oke. Paulus mengatakan kejadian dia bertemu dengan Tuhannya yang ditulis oleh Lukas. Ternyata Lukas kan tidak mengetahui karena Lukas tidak ada di tempat itu, hanya mendengarkan sumbernya dari Paulus. Yang awalnya Paulus berkata kepada Lukas, Saulus bersama dengan teman-teman seperjalanannya, yaitu pasukan Romawi tadi. Pasukan Romawi itu mengatakan di dalam tulisan Lukas dari sumber Paulus bahwa mereka mendengar, tidak melihat. Tetapi tulisan Paulus sendiri di Kisah Para Rasul pasal 11 sampai dengan terakhir itu tulisan Paulus. Dia mengaku kepada Ananias bahwa mereka, teman seperjalanannya, itu gak mendengar, tapi melihat. Ini sudut pandang yang diakui sendiri oleh Paulus itu ada kebohongan atau tidak keselarasan dengan sumber yang dia kasih ke Lukas dengan dia menulis sendiri. Nah, pada saat orang membuat suatu klaim kesaksian, aku pernah melihat Pak Duo dengan istrinya. Terus saya meminta host inspirasi mencatat. Aku ngomong, inspirasi catat ya, aku bertemu dengan Pak Duo, ya. Ini teman-teman seperjalananku itu hanya melihat Pak Duo tapi nggak mendengar. Kemudian aku nulis sendiri di hadapan Ananias. Aku menulis sendiri bahwa aku dengan teman-temanku bertemu dengan Pak Duo yang mereka melihat tapi nggak mendengar. Ini termaktub Iya, di iya. dalam pengakuan Paulus, Pak. Pengakuan daripada yang mengatakan dirinya sendiri Rasul, itu ada suatu pengakuan di 2 Korintus pasal 12, nomor 16. Bisa dicek ya, nomor 16. Oke. Oke, dicek di situ, bunyinya adalah begini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagimu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Bapak kalau menanyakan ke saya, enggak Kang Dito, itu ada tulisannya kamu katakan. Versi yang 2 Korintus sekarang. berapa tadi ya? 2 2 Korintus pasal Korintus. 2 Korintus pasal 12 nomor 16. Itu ada tanda strap, kamu katakan, strap penutup. Teman-teman, kita kalau mau masuk ke dalam linguistik atau original text, pasti dia akan menemukan Original tanda text. strip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Charlie. Lanjut, oke. Lanjut. Oke. Dari situ pengakuan Paulus sendiri. Kalau ada tulisan strip, kamu katakan strip penutup. Itu di versi sebelum-sebelumnya nggak ada. Kalau kita lihat di King James Version, ya. But be it so, I did not burden you. Nevertheless, being crafty, I caught you with guile. Wih, lancar bahasa Inggrisnya. Kebanyakan makan roti. Itu tidak ada yang mengatakan use it. Wong Jawa itu pangannya ubi jalar atau ubi apa itu? Ubi tanah. Ubi kayu. ubi kentang. Nah, ini roti. Kayak Jadi itu pengakuan gulai Paulus kan sendiri, kentang. Pak. Iya, ya. Pengakuan Paulus sendiri. Kalau Paulus mengatakan bahwa pertemuannya pun juga perlu kita selidiki dengan Yesus. Ada suatu kontradiksi atau kita melihatnya bahwa ada kebohongan Paulus. Ini kalau kita mau lepas dulu dari iman ya, konteksnya adalah harfiah yang kita baca, kita pahami. Kemudian kita melihat dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 16, dikatakan bahwa dalam kelicikannya, itu pengakuan. Kemudian di Roma 3 nomor 7 juga dikatakan, tetapi kebenaran Allah karena dustaku. Waduh, saya kalau saya pribadi karena udah menemukan ayat itu dan sering menarasikan seperti itu, apa ya, bukan saya mau mengejas bahwa Paulus itu nggak baik. Dia manusia biasa baik. Ingat, manusia itu kodratnya adalah lupa, khilaf dosa. Paulus juga sama. Tetapi ekspektasi yang dibangun Paulus dalam 14 surat ini ada di Roma 10 nomor 9. Barang siapa mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Ini Pak, sumbernya adalah kata-kata itu. Bukan hanya di situ saja, 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Yaitu satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus.
Itu tulisan Paulus. Jadi semua tulisan Paulus itu ingin memberitahukan bahwa Yesus Tuhan. Bapak mentuhankan Yesus. Ikutilah Paulus. Iya. Problematiknya begini Kang Dito. Konsep Tuhan yang menurut Paulus itu apakah konsep Tuhan Sang Pencipta atau konsep Tuhan Tuan? Itu jadi problematik. Kalau ke linguistik, ya kita kembali ke kurios dan theos. Itu makna filsuf yang tadi di awal, di belakang ya, kita jelaskan. Siapakah penemu atau tokoh yang kita sebut dengan ilmu bidang metafisik dan juga ontologi. Ya. Itu memang dari Yunani. Dan memang fahamnya adalah paganisme. Dewa-dewa berasal dari mana? Ya dari Dari Yunani. Yunani. Kalau misalnya kurios dan theos masuk di dalam Bible yang tidak diterjemahkan Allah atau Tuhan, sudah selesai. Bahwa mereka memang paganisme. Ya ini maaf ya, Kang Dito agak memang itulah kebenaran gitu loh. Kalau seandainya nih, aku nggak mau ribut-ribut dengan orang Islam, Allah ku ganti dengan theos, Tuhan ku ganti dengan kurios. Selesai, kalian memang pagan. Dan itu akan hancur. Tapi karena ada Allah di dalam Bible, kenapa kita bersinggungan, berdialog, memberikan suatu pemaparan kebenaran? Nah inilah fungsi kita, diskusi lintas agama. Bukan kita merasa benar, tidak. Ini berdasarkan data kebenaran. Kalau Ada mau kerancuan transmisi gini, kita Bang di Dito. Bible, tadi saya bacakan. Ya, Ada kerancuan begini ya. Yesus adalah Allah. Allahnya ini mereka buat Allahnya huruf kecil. A, L, L, A-nya huruf besar, L-nya huruf kecil, semuanya huruf kecil. Jadi kadang-kadang mereka mengucapkan kata-kata Allah ini sendiri tidak memiliki konteks sebenarnya. Apakah Allahnya huruf besar semua, Allahnya huruf kecil semua. Begitu bilang nanti Allah semua, berarti Allahnya merujuk kepada Bapa kan gitu. Oh, Yesus bukan Bapa. ya. Loh, tapi Allah juga kan gitu. Jadi makanya harusnya memang harus nggak bisa tepat mereka menggunakan kata Allah itu sendiri. Harusnya mereka menggunakan kata-kata pribadi yang masing-masing. Nah, itu kalau umpamanya bilang Yesus adalah ya kurios aja. Jangan dipakai kata Allah karena kurios itu tidak ada membentuk suatu kata huruf besar, huruf kecil, gak ada. Udah memang kurios. Kalau theos ya theos kan gitu. Kadang-kadang mengambigukan sekali. Kadang-kadang mereka memberikan suatu narasi ataupun sanggahan-sanggahan sendiri. Makanya kadang-kadang begitu mereka Ranah bilang dialektika Islam, begini, Aki, saya potong, maaf. Ranah dialektika kemudian membangun suatu narasi dan penyimpulan Yesus adalah Allah. Itu kan yang diucapkan mereka. Dalilnya di mana? Yaitu surat-surat Paulus. Apakah di 4 gospel menerangkan letter-like bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Selain Yohanes 1 ayat 1 di Kodeks Vatikanus yang nggak ada. Jadi argumentasi berdasarkan kajian intelektual ya. Dialektika itu apa yang kita narasikan ada sumbernya. Baik primer maupun minimum sekunder lah. Kan gitu. Tapi kalau kita mengikuti bahwa kemudian memberikan berita bahwa mereka mengatakan dengan PD Yesus adalah Allah, yaitu versi keimanan mereka, itu penyimpulan mereka dalam ranah dialektika, di mana datanya, kan gitu. Nah ini sedang kita bahas adalah, apakah Paulus ini memang pengikut Yesus? Kalau dari ajaran yang Yesus sampaikan, dia tidak pernah membatalkan hukum Taurat, dia disunat, dia berdoa. Yang bilang tadi kan, kembali ke cerita tadi. Apakah Paulus itu ketika dia mengeluarkan narasi itu dia pernah membaca kitabnya Yesus atau pernahkah mendengar kata-kata Yesus? Itu jadi problematik. Kalau dia umpamanya dia mengikuti 4 Injil kanonik, mau tidak mau dia akan mengatakan Yesus adalah utusan. Pasti definisi pasti begitu. Betul. Tapi sampai sekarang Paulus itu tidak pernah memiliki kitab 4 kanonik. Siapa yang bisa bantah? Enggak ada. Tapi itu pun diperdebatkan di Katolik Ensiklopedia Katolik ya, bahwa penulis dari 4 gospel itu juga anonimus, maksudnya tidak dikenal. Itu data yang kita baca ya. Tapi kembali lagi ke ajaran Paulus, satu-satunya orang yang memang ekspektasinya supaya menuhankan Yesus tadi di Roma 10 ayat 9, kemudian di 1 Korintus pasal 8 nomor 6, itu letter like ya, satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Itu 1 Korintus pasal 8 nomor 6, kemudian di Roma 10 nomor 9 dikatakan Roma 14 nomor 9. Mulai kapan?
Ya, Roma 14 ayat 9 juga dikatakan supaya ia mati dan bangkit menjadi Tuhan. Banyak. Efesus, Ibrani. Aduh, itu semuanya tulisan Paulus. Yang ditulis oleh Lukas, ingat tadi saya sampaikan di Bang Dito, izin. ah, Nih, bateraiku sudah mau habis. Jadi Bang, Itu dari data 1 Matius Korintus. 7, dari data Matius 7, kamu akan mengenal buahnya. Yesus mengatakan kamu akan mengenal buahnya. Jadi buah yang dihasilkan oleh ajaran Paulus yaitu menuhankan Yesus. Yesus mengatakan itu, bukan kita iya. ya. Yesus mengatakan itu. Makanya kalau kita menarasikan Kristen ini sudah dinubuatkan Yesus masuk neraka, sudah jelas. Datanya ada di Matius 7 21 sampai 23. Sudah jelas di situ. Nubuatan terhadap Kristen. Nah, kenapa? Karena mereka mengimani dari nubuatan dari kejadian atau peristiwa Yunus Betul, tanda di Yunus. Matius 12 nomor 40. Siapakah dia? Orang Alkitab dan Farisi. Nah, mereka ini adalah Kristen ini yang menyambung lidah Alkitab dan Farisi. Makanya di Matius 23 nomor 15, Yesus mengecam Alkitab dan orang-orang Farisi. Gitu. Jadi berkesinambungan itu, teman. Lanjut. Iya, di Yohanes 4 nomor 22, apa yang ada di sini coba kita baca ya. Ini ajaran Yesus. 4 nomor 22. Kita baca. Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Bahwa kamu akan menyembah Bapa. Itu Yesus katakan. Itu dua-duanya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dia tidak mengatakan mereka menyembah aku. Tidak ada. Tapi yang dikatakan Yohanes 4:22 adalah kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yaitu perjanjian Allah dengan Abraham. Kemudian Torah Musa, Daud, Mazmurnya Daud. Aduh, itu ajaran dari Yesus. Tapi yang dikatakan oleh Paulus, semua rangkaian 14 surat Paulus merujuk kepada ketuhanan Yesus. Jadi kalau tadi saya bisa simpulkan bahwa kalian bukan pengikut Yesus seperti murid-murid, tapi kalian mengikuti Paulus, yaitu menuhankan Yesus. Ada tamu nih, host. Ada tamu, host. Bendera Israel. Iya, Pak Duo, saya mau izin, baterainya mau habis. Oh, Pak Duo, kita kasih kesempatan dulu, Pak Duo. Bang Dito, 1 Korintus 11 ayat 11 dan Galatia 1 dilaporkan lanjut. ya apa yang mau sampaikan? Moses. Ya, Mosat, monitor, Mosat. ya. Iya. Sampaikan. Iya. Ya, gimana Iya. bisa buta huruf apal ayat? Oh, tunggu dulu. Nanti sebentar kita bahas itu ya. Diam dulu kau ya. Lanjut, Kang Dito. Kok takut? Berani ngomong kita buka teman-teman ya. Sebentar dibahas itu. Kau diam dulu. Materi kita bukan mengarah ke situ. Oke, teman-teman semuanya, kita buka Al-Quran surat Yusuf ayat 22, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul adzim. Ini orang dijelaskan cara agar kamu setan memahaminya. Ini setan lagi berjalan. Sudah, turun kau sana. Jadi orang ada ilmu cukup begitu. Nggak tahu dia makna umi itu, nggak tahu dia maknanya apa. Mentang-mentang bilang buta huruf, ya semena-mena langsung bilang buta huruf. Umat Islam tuh nggak ada yang buta huruf, bro. Bahasa Yunani aja bisa dibaca, bro. Itu belum apa-apa. Kau sudah seperti itu. Kita belum buka kitab kau. Kalau kita buka kitab kau lebih parah daripada mulut kau itu. Cuman kami nggak mau. Kenapa Bang Duo? Lobet baterainya. Oh, lobet baterainya. Ya, mungkin dicas dulu.
Awalnya tadi Cuman kan kita nggak sebenarnya mau mau berlebihan mencari benang karena merah kita di gitu sini kan edukasi. antara ajaran Yesus dan Paulus itu. Oh, diteruskan itu. Oke, sebentar ya, saya buka data dulu. Perbedaan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Ini saya ada data. Temanya ajaran Yesus. Ini tentang kebohongan Alkitab. Maaf ya. Ini yang saya baca. Jadi, ajaran Yesus adalah utusan Tuhan. Dia tidak pernah meminta dirinya untuk disembah atau dipuja. Dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, ke-12 murid yang diutus oleh Yesus, ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian di Matius 15 ayat 24, Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian di Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Engkaulah adalah Bapa. Kemudian di Yohanes 17 nomor 3, yang dipromosikan oleh Yesus untuk menjadi suatu keikraran oleh murid-muridnya pada saat berdoa. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini mengajari murid-murid dalam berdoa. Ibaratkan kami seperti di Islam, itu adalah syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sering, ini pernyataan klasik ya. Itu adalah salah satu ajaran dari Yesus. Kemudian Yohanes 13 ayat 16 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia, Bapa, yang mengutus aku. Terakhir, Yohanes 14:28, kamu telah mendengar bahwa aku, Yesus, telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 nomor 28. Nah, ajaran Paulus, Yesus adalah Tuhan. Itu sesuai pernyataan Paulus. 1 Korintus pasal 8 nomor 6 tadi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia kita hidup. Perbedaannya Allah dan Tuhan. Tapi di situ dikatakan oleh Paulus, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kemudian di Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengatakan dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuh, letterlek lagi. Inilah teman-teman Kristen semuanya harusnya bangga gitu loh. Ini kan kitab kalian yang memang tertulis letterlek. Bahwa Paulus lah yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kalian mengikuti Paulus. Sementara Yesus lebih banyak mempromosikan tentang Bapa yang di surga. Dan mengatakan Yesus itu utusan. Di mana ajaran yang teman-teman Kristen itu ikuti dari Yesus? Yesus sunat juga, ya kan? Yesus sunat, itu yang mengatakan juga muridnya Paulus, yaitu Lukas. Kemudian tentang hukum-hukum Taurat. Yesus tidak pernah meniadakan, tetapi menggenapi. Menggenapi itu bukan setelah digenapi kemudian habis, tidak. Kita lihat di Lukas 16 nomor 7. Sampai bumi dan langit itu lenyap, hukum Taurat tidak dibatalkan. Itu tentang hukum Taurat. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya ia, manusia, nya itu Yesus ya, manusia, maka hukum-hukum Taurat dan segala ketetapan ketentuannya itu dihapuskan, dibatalkan. Jadi Paulus membatalkan, Yesus menggenapi dan tidak membatalkan. Nah ini bagaimana ini? Gitu Pak Duo, atau mau lagi dalil-dalil lain?
Banyak. Jadi dari Oke. pernyataan Yesus sendiri di 4 kitab kanonik tadi, Yohanes 11:42, Matius 10:56, Matius 15:24, Yohanes 13:16 dan seterusnya. Jelas di situ dengan berupaya Yesus ini memperkenalkan dirinya itu adalah seorang rasul kepada Bani Israel. Dia dikenal itu supaya menjadi rasul, bukan menjadi Tuhan. Makanya kalau peristiwa penyaliban itu ya di luar dari Kristen dan Islam yang tentunya adalah di luar dari Kristen dan Islam yang tentunya adalah di luar dari Kristen dan Islam. Sorry Bang Komandan, saya mute, agak noise tadi ya. Jadi kalau kita dudukkan porsinya di saat peristiwa itu, di mana hanya orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang berada di tengah-tengah peristiwa tersebut, di luar dari Kristen dan Islam, tentunya bukanlah berdasarkan dari keinginan teman kita, saudara Kristen ini, akibat dari dosa waris. Itu nggak ada hubungannya ke situ. Kalau kita baca Yohanes 11 dari 45 sampai 57, jelas di situ bahwasanya orang-orang Bang, keluarkan dulu dia, Bang. Udah mute, udah. Ya, jadi di Yohanes 11 itu dari data 45 sampai 57 jelas dikatakan peristiwa Yesus mau ditangkap itu akibat dari perbuatan Yesus sudah banyak melakukan mukjizat sehingga semakin banyak percaya kepada Yesus. Nah, jadi tentara Roma ya berniat hendak merampas tanah Yerusalem. Jadi imam kepala besar yaitu Kayapas hendak membunuh Yesus. Lebih baik Yesus ini mati daripada tanah mereka direbut oleh tentara Roma. Itu sebabnya sebenarnya. Tapi justru teman-teman Kristen ini nggak tahu dari mana asal muasalnya kematian Yesus ini akibat dari sudah dinubuatkan menebus dosa waris dan lain sebagainya. Itu nggak ada musabab tersebut, nggak ada di situ. Ya kan, jelas itu. Makanya kalau dikatakan, kembali lagi selalu saya ingatkan ya, di mana Tuhannya Abraham memberikan 2 statement. Yang pertama menggolongkan orang-orang yang memberkati Abraham, dan yang kedua menggolongkan orang-orang yang mengutuk Abraham. Siapakah mereka? Di antaranya yang memberkati jelas umat Muslim. Yang mengutuk siapakah mereka? Kalau menurut saya Kristen. Makanya mereka ini selalu dalam belenggu kutukan Tuhannya Abraham gitu. Lanjut teman-teman. Halo Bang Eri, Assalamualaikum. Ini kenapa kebenaran turun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dia doubling. Signalnya Bang. Dia harus keluar dulu. Siap. Markus sambil lobet. Ya lanjut. Sambil dicas aja Bang Duo. Bang Isbirabi, udah panas sekali Android saya. Bang Dito di DM ya? Ya, udah di follow belum sayanya? Udah Bang. Oke, tapi kadang-kadang orang yang Inspirasi, terima kasih. itu ujung-ujungnya nanti sahadat. Gimana Bang? Orang yang sudah berteman sama saya nanti ujung-ujungnya sahadat. Ini Mas Aha, nggak tahu Mas Aha ini. Iya, silakan. Ya. Oke lanjut, gimana ini? Nggak ada lagi, kebenaran naik lagi kebenaran. Iya. Jadi Bang Duo ini, Kang Dito sudah 3 hari, 4 hari kalau nggak salah ya. Udah tiap hari kita diskusi sama Bang Duo ini, sama Abah Saiful. Enak diskusi kita gini. Dan saya lihat Bang Duo HT ini memang orangnya pembelajar. Kang Dito pembelajar. Pelan-pelan kan kita teliti dari satu ayat, kita pelajari lagi, kita bedah lagi. Jadi diskusi yang seperti ini yang kita harapkan agar bukan hanya dari narasumber dari teman Kristen itu mendapatkan edukasi, tapi teman-teman yang ada di bawah pun juga bisa mendapatkan dari hasil diskusi di atas.
Seperti itu Kang Dito. Siap. Jadi ya enak lah kita diskusi seperti ini kan. Beda tadi waktu lu gak naik memang ya gitu. Kehabisan obat. Aduh. Iya. Kalau yang sudah mengaku nabi itu nggak usah diskusi. Gitu kan. Harusnya kalau dia sudah nabi harusnya bukan di TikTok kok, malah harusnya dia sudah di gereja kan. Harus Jadi, bangun buat kos-kosan aja di gereja. Kalau seandainya Bang Duo ini mau belajar, izin teman-teman sebentar. Itu bukan di TikTok, Bang. Ya, Seharusnya sebentar teman-teman, sedikit lagi teman-teman. ini ketemu gitu loh. Teman-teman sebentar. Kalau Bang Duo ini mau belajar aja, ya belajar membaca Bible-nya dengan secara benar-benar, ya. Di Lukas 24 nomor 44 di situ kata Yesus harus tergenapi di mana telah pernah tertulis di kitab Mazmur, Taurat dan kitab para nabi. Nah, kalau kita buka di Mazmur 37 di data 28 sampai 35, disitulah penggenapan terhadap Lukas 24 nomor 44. Ya. Penggenapan Yesus di Mazmur itu jelas. Aduh. Dari WA siapa itu? Brutal sekali. Baca buku. Lukas 24, 44 sama 46 itu nggak ada di perjanjian lama sama sekali. Iya, oke lah kalau emang itu ada. Lukas 24 nomor 44 itu di data 44-nya aja, ya. Menurut Yesus itu harus tergenapi di mana pernah tertulis di Taurat, Zabur dan kitabnya para nabi. Nah, kalau kita kutip di Mazmur 37 data nomor 28 sampai 35 jelas di situ penggenapan di Lukas 24 nomor 44. Ya, artinya Yesus ini dikasihi. Tuhan mencintai hukumnya. Tuhan tidak meninggalkan orang yang benar. Tuhan mengutuk orang yang fasik. Di situ, jelas itu. Satu perikop itu. Silakan dibaca Bang Duo. Mazmur 37 pasal 37 nomor 28 sampai 35. Nah, korelasinya itu di Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi. Ternyata Yesus luput dari cengkeraman tentara Romawi. Nanti masuk lagi ke Ulangan 21, data 22, 23. Masuk lagi Amsal 17, 23, Amsal 11 nomor 8. Selesai, Bang. Nah, dasar keimanan Kristen ini mengimani tanda Yunus. Masuk lagi kita ke situ. Merembet lagi nanti ke Matius 15:23. Merembet lagi nanti ke Matius 7. Dari data 15 sampai 23. Selesai di situ semua. Nah, peristiwa penyaliban masuk lagi ke Yohanes 11. Data 45 sampai 57. Jadi nggak ada indikasinya tentang dosa waris kematian Yesus di tiang salib, nggak ada. Karena makar mereka lah ingin membunuh Yesus orang benar ini, sehingga Tuhan tidak menghendaki orang yang benar untuk disalib. Artinya menurut pengakuan Tuhan, kehendak Tuhan, orang yang fasik lah yang menggantikan orang yang benar. Siapa orang fasik itu? Yudas seorang fasik, dia menerima suap. Jelas dia menerima suap. Makanya kami di sini membela Yesus supaya bagaimana jangan dia disembah. Di sini kami membela Yesus supaya bagaimana dia tidak dibunuh. Karena kami di sini berdasarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, kami mencari narasi-narasi tersebut di keimanan Kristen. Ternyata kita bongkar, alhasilnya sama, serupa dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an. Di data Markus 14 di nomor 51 aja masih bingung siapakah yang lari tersebut. Seorang muda tersebut masih bingung, tidak disebutkan siapa namanya. Ada yang mengatakan itu Yudas, ada yang mengatakan itu Petrus. Bingung kita di sini. Tapi kalau kita sebenarnya kalau Muslim nggak bingung. Yang jelas bahwasanya Yesus itulah dia. Menurut data di Yohanes 3 nomor 14, satu-satunya orang yang menggunakan kain lenan adalah Yesus pada kala itu. Itu pada saat perjamuan terakhir. Loh, ini Jujur mana nih? Bang Erik. Iya, kabur. Jujur ya Bang Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu jujur, itu paling jujur tuh. Jujur enggak maksudnya gini. Aku paling nggak menguasai loh. Aku paling nggak menguasai materi itu. Betul.
Makanya iya, kalau soal siapa yang disalib apa itu, ya aku ngikutin yang basic-basic, tapi kalau ada literasi baru lagi tuh aku nggak tahu tuh. Bener-bener aku nggak menguasai materi itu. Wallahi. Ya poin fundamentalnya di penyalipan itu kan kata mereka kan tanda Yunus. Tapi kalau kita baca di surat Yunus, itu Yunus nggak mati. Iya, Dalam itu perut nggak ikan nggak terkena mati, api kan ya. dicemplungin Itu ya. ke laut nggak mati. Betul. Ya jalan Justru kita sih. di tanda Yunus itu Kang Dito sebenarnya adalah mujizat. Cuman ngeframe-nya ke situ, ngeframingnya mereka ke situ. Ya, bagi kita yang kita ketahui adalah doa apa atau zikir apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, sekarang aku mau tanya, yang disangkakan penuh keraguan-raguan itu di ayat apa sih? Gimana? Yang mereka sesungguhnya ragu-ragu di Biblos ya? Di KPR apa di mana sih? Itu dari Matius juga ada. Jadi pengakuan